mempelajari materi ini karena memang kondisi status gizi anak Indonesia itu dengan berat badan kurang sebesar 17,7%. Lalu status gizi yang sangat turun itu sebanyak 3,5, kemudian status gizi turun itu sebanyak 6,7 dan status gizi tubuh itu sebanyak 8,0%. Dan status gizi sebagai Jawa Tengah itu sebanyak 16,2. Penelitian ini diambil dari Riset tahun 2008. Gitu ya. Ini untuk melihat bagaimana kondisi status gizi anak usia dini sebelum kita mempelajari lebih lanjut terkait dengan gizi anak usia dini. Gitu ya. Kemudian dari masalah tersebut kita bisa melihat, kita bisa membayangkan bagaimana keprihatinan kita sebagai seorang guru, sebagai calon guru untuk memperbaiki, bahkan kita bisa memperbaikinya lewat pembelajaran dalam kelas. Gitu ya. Di antaranya pengertian gizi bisa diartikan sebagai substansi yang ada dalam makanan. Jadi yang menghasilkan energi itu masuk ke dalam ranah pengertian gizi, artinya akan berdampak ke individu sekalian dalam situasi tumbuh kembang mereka. Bukan hanya sekarang, tapi kita melihatnya masa depannya. Jadi kalau hari ini memang nggak terlihat, tapi 10 sampai 20 tahun ke depan, gizi untuk anak usia dini itu akan melihat dampaknya ketika mereka dewasa. Ini ada pengolahan dan penyajian makanan. Di antaranya pengolahan makanan itu adalah suatu proses pengolahan makanan ya, dari mentah menjadi matang. Kemudian dari bahan yang belum matang menjadi bahan yang sudah siap saji. Dalam prosesnya itu bisa menggunakan penyerapan panas atau tidak seperti itu. Ada dua sih pengolahan panas. Itu ada pengolahan panas basah dan pengolahan panas kering. Kalau basah contohnya apa? Ya, bagus. Kalau kering contohnya? Menggoreng. Itu ya. Nah, ini juga ada contoh menu makanan bagi anak usia dini. Di antaranya ada pangan lokal atau ayam goreng ya. Kita bisa mempertimbangkan kriteria makanan sempurna. Di antaranya ada sayur yang udah punya, kemudian lunak, juga bisa bayam dikukus, ayam digoreng dan lain sebagainya. Itu contoh menu makanan bagi anak usia dini. Ini ada martabak telur, contoh realnya ada bahannya, bisa dilihat ada telur, wortel, garam, kentang, ada karbonnya, ada proteinnya, kemudian ada bawang putih, ada bumbu-bumbu penyedapnya, ada garam dan lain sebagainya. Nah, cara membuatnya bisa dibaca secara individu, di mana bisa menulis lorongnya dulu seperti yang tadi diterapkan. Cara untuk memasak makanannya ada menggoreng, kemudian ada merebus juga. Terus kita sudah dulu udah tahu bagaimana caranya agar anak-anak itu makan yang bergizi. Bagaimana sih cara memantau status gizinya? Ini ada cara memantau berat badan. Ciri anak yang kurang gizi. Ada yang bisa menyampaikan ciri anak sehat dan ciri anak yang kurang gizi? Ciri anak sehat. Nah, silakan. Jadi anak yang memiliki anak sehat itu yang pertama memiliki energi dan aktivitas. Sebelum melakukan aktivitas itu selalu dengan keadaan suasana bergembira. Selalu itu ada memiliki pertumbuhan dan berkembang sesuai dengan usianya. Nah, yang ketiga ada kesehatan fisik. Anak memiliki kesehatan fisik yang baik dan tidak memiliki penyakit gejala tertentu. Terus yang keempat itu memiliki keseimbangan serta emosi. Lalu yang kelima itu kemampuan kognitif. Anak memiliki kemampuan kognitif yang baik, mampu dalam belajar, memahami dan mengingat informasi dengan baik. Lalu yang terakhir sosialisasi. Anak memiliki kesehatan, kemampuan sosialisasi yang baik dan mampu berinteraksi dengan baik. Baik, luar biasa jawabannya. Ini ada ciri anak sehat dan ciri anak kurang gizi. Saya yakin teman-teman semua sudah memahami bagaimana perbedaan anak yang kurang sehat dan underweight, dan tahu anak yang gizinya kurang. Jadi
bersedia untuk sarapan nasi dan sayur. Ya, setelah makan, dia menjadi semangat lagi dan bertenaga. Ia berlari-lari ke halaman dan bermain. Asyik hati-hati. Tidak. Di sekolah, dia belajar tentang kagum. Kagum kita itu ada nasi, ada roti, ada ubi, dan ada jagung. Dia berjanji bahwa setiap hari akan selalu mengonsumsi kagum kita supaya sehat dan bertenaga. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Pada hari ini, mohon maaf. Hari ini kita lagi mau belajar tentang apa saja? Yang pertama, gizi. Yang pertama adalah pengertian gizi. Ada yang ingat pengertian gizi? Itu apa? Apa ya? Makanan yang menghasilkan energi. Jadi sebagai substansi yang ada dalam makanan yang menghasilkan energi. Salah satu lagi pengertian yang biasa yaitu karbohidrat. Kemudian menu makanan manusia ini, kemudian bagaimana cara mengkonsumsi saja yang terjadi ketika anak itu mengalami kurang gizi. Dan juga sudah tahu bagaimana anak itu ciri yang sehat, mereka kurang sehat atau alergi atau kurang gizi. Penguatan terhadap refleksi hari ini antara lain, kawan-kawan mahasiswa semua diminta untuk menuliskan cerita. Itu diantaranya adalah karena kita sudah mempelajari terkait dengan gizi anak usia dini. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah untuk kalian dapat merefleksikan semua materi yang ada dalam gizi dan kesehatan anak usia dini melalui cerita dengan tema makan